Halo teman-teman, selamat datang di channel Gaskara Official. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film animasi Adit Sopo Jarwo The Movie. Film yang menceritakan pertemuan Adit, Sopo, dan Jarwo juga petualangan mereka demi bisa sampai ke Jogja. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita putar intronya. Di awal film, kita diperlihatkan teman-teman Adit menceritakan liburan mereka ke luar negeri. Dan saat Adit ingin pulang, dia diejek teman-temannya dikarenakan dia belum pernah liburan ke luar negeri dan mengira Iya, kamu mah paling pulang kampung. Scene beralih ke ayah Adit yang habis di PHK oleh kantornya. Ia hanya bisa terduduk lesu di bawah derasnya hujan. Saat sampai di rumah, Adit menanyakan ke ayahnya apakah liburan kali ini jadi ke Jepang. Namun ayah Adit mengatakan liburan tahun ini cukup ke Jogja aja, ke tempat eyangnya Adit. Karena terlalu berharap, Adit merasa kecewa dan menangis. Berpindah ke hari berikutnya, keluarga Adit bersiap-siap untuk berangkat menuju stasiun. Kereta yang sudah berjalan menuju Jogja, di sini Adit meminta besok saat adiknya lahir diberi nama Adelia. Namun ayahnya mengusulkan nama lain yaitu Asih sesuai permintaan eyangnya. Kemudian Adit kembali marah pada ayahnya. Saat transit di stasiun Cirebon, tiba-tiba perut bunda Adit sakit dan menyuruh ayahnya mencarikan biskuit. Ya, biskuit yang biasa dikonsumsi ibu hamil. Namun ayah Adit kembali lupa tidak membawa biskuitnya. Adit yang tahu hal itu memutuskan untuk membeli biskuit di toko stasiun Cirebon itu. Saat memberikan uang, ternyata penjaga toko tidak memiliki kembalian sehingga harus menukarnya terlebih dahulu. Tampilan berpindah ke kereta. Bunda Adit menanyakan kepada ayah di mana Adit. Namun ayah mengira Adit di toilet, bahkan sempat mengeceknya. Saat sudah dapat kembalian, Adit bergegas menuju kereta, namun keretanya mulai berjalan kembali. Adit berusaha mengejar keretanya, tiba-tiba ada kereta yang datang menghalangi jalannya. Adit yang tertinggal kereta menangis di tangga kereta. Ketika Adit tengah bersedih, tiba-tiba Adit dihampiri sosok yang berpawakan tinggi besar, yang kita tahu namanya adalah Bang Sopo, dan bertanya mengapa Adit bersedih. Adit menjelaskan apa yang terjadi. Adit ingin ke Jogja menyusul orang tuanya. Scene berpindah ke Bang Jarwo yang tertangkap petugas keamanan kereta karena tidak membawa tiket kereta dan diturunkan di stasiun Cirebon. Cerita berlanjut ke Sopo yang ternyata mengantarkan Adit ke Gudeg Jogja, bukan Yogyakarta. Adit yang kecewa memutuskan ingin ke Jogja sendiri. Saat kembali ke stasiun dan kebetulan Bang Jarwo ada di situ, Bang Jarwo menawarkan kepada Adit ingin mengantarkannya ke Jogja dengan syarat Adit harus menjual jam tangannya untuk biaya perjalanannya. Namun Adit menolak karena itu jam pemberian bundanya. Bang Jarwo yang mengetahui bahwa Adit anak hilang pun memutuskan mengantarnya dengan cara apapun. Sopo yang baru ngeh ternyata mereka mau menuju Yogyakarta pun memutuskan untuk ikut karena ingin bertemu dengan Pak Sultan di sana. Bang Jarwo pun menanyakan kepada kernet angkutan barang apakah akan menuju Jogja, dan ia hanya mengangguk setelah melihat Sopo. Kemudian saat di mobil, Adit, Sopo, dan Jarwo mulai berkenalan dan tambah akrab. Bang Jarwo pun mengajak kerjasama Sopo untuk mengantarkan Adit dan akan diberi upah. Mulai di sini Jarwo menjadi bos dari Sopo. Saat di perjalanan tiba-tiba ban mobilnya bocor dan sopir mobil mengatakan bahwa tidak bisa nerusin jalan. Namun Jarwo tetap ngeyel, ia ingin diantar sampai Yogyakarta sesuai kesepakatan tadi. Bang Jarwo menanyakan kepada masnya tadi yang ternyata masnya itu tuli, dan Bang Jarwo mengatakan, "Mbok yang ngomong, wong saya juga teman dengar." Menyadari bahwa mereka sampai di Brebes, Bang Jarwo mengusulkan untuk mampir dulu ke tempat Simbok Sopo yang ternyata tinggal di daerah. Namun Sopo belum mau pulang dan ketemu Simbok. Adit meyakinkan Sopo agar mau bertemu Simboknya. Scene beralih di kereta. Ibu Adit terbangun dan kaget karena Adit tidak ada di kursinya. Sontak membangunkan ayah untuk mencari Adit. Namun Adit tidak ada dalam kereta itu. Berpindah lagi ke Adit saat tengah berjalan, melihat para kumpulan bebek yang sedang lewat. Saat meneruskan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara bebek dari arah dekat yang ternyata Bang Jarwo mengambil bebek tadi.
Di sini Sopo marah kepada Bang Jarwo dan menyuruhnya melepaskan bebek itu. Bos, waduh, dia marah. Bang Jarwo yang takut pun memutuskan melepaskan bebek itu. Akhirnya sampai juga di rumah Bang Sopo dan Bang Sopo pun memeluk Simboknya. Sorenya mereka memakan masakan Simbok bersama-sama dan bercerita masa lalu keluarga Sopo. Malam itu mereka menginap di rumah Sopo. Esoknya mereka berangkat ingin meminta tumpangan lagi. Bang Jarwo yang melihat kereta barang berhenti mengajak mereka untuk ikut naik ke kereta agar cepat sampai di Yogyakarta. Namun Sopo dan Adit memutuskan untuk menolong pengendara Vespa yang motornya tersangkut. Dan hal itu membuat Bang Jarwo agak kesal karena mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun Sopo beralasan harus bantu orang yang membutuhkan pertolongan. Bang Jarwo yang melihat truk mencoba hal yang nekat dan berbahaya, ia menghadang truk itu untuk mendapatkan tumpangan truk tersebut agar mereka sampai ke Yogyakarta. Setelah dipaksa oleh Jarwo, akhirnya truk tersebut akan membantu mengantarkan mereka ke Yogyakarta. Adit dan Sopo menumpang di bak truk dan kaget bukan main melihat sapi yang diangkut oleh truk tersebut. Sebenarnya supir truk mencoba memberitahu ke Bang Jarwo kalau di belakang ada sapi, namun Bang Jarwo langsung memotong dan menyuruh jalan saja. Adit dan Sopo dibuat kesusahan karena ada sapi yang membahayakan mereka. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba ada razia dan Bang Jarwo menyuruh Adit dan Sopo untuk kabur. Saat kabur mereka dikejar polisi karena supir truk melaporkan mereka habis dibajak. Adit, Sopo dan Jarwo pun bersembunyi dan lari. Saat lari, Bang Jarwo yang melihat sepeda nganggur langsung mengambil sepeda itu dan kabur menggunakan sepeda. Karena jalan turunan yang tajam, mereka pun jatuh dan bergelantungan di pohon. Setelah berhasil turun, mereka beristirahat di pinggir sungai dan sedikit mengobrol. Saat sedang melanjutkan perjalanan, mereka melihat bis dengan jurusan Jogja. Mereka pun menebeng bus itu dan menikmati perjalanan sampai mereka tertidur. Saat terbangun, mereka dikejutkan karena bukan sampai di Yogyakarta tetapi wisata Dieng. Dan ternyata bus itu adalah study tour sekolahan. Di sini Jarwo sudah kebingungan harus gimana lagi. Tiba-tiba Sopo mendatangi Jarwo dan menyalahkan semua ini karena Bang Jarwo. Bang Jarwo banyak dosa. Namun Jarwo juga balik memarahi Sopo karena Sopo juga mau kalau dapat imbalan mengantar anak hilang itu. Dan mereka berdua pun bertengkar. Adit yang ketakutan memutuskan untuk lari meninggalkan Sopo dan Jarwo. Saat ingin menyeberangi lubang, Adit tak sengaja terpeleset dan masuk ke dalam lubang itu. Adit mencoba naik namun tetap tidak bisa. Beralih pada Sopo Jarwo yang menyadari kalau Adit tidak ada, mereka mencari Adit dan membantu Adit untuk keluar dari lubang itu. Setelah berhasil keluar, Bang Jarwo menjelaskan bahwa Bang Jarwo memang seperti itu orangnya. Namun Bang Jarwo tidak sejahat yang dipikirkan. Mereka pun kembali bersama. Mereka memutuskan bermalam di suatu tempat. Esoknya Sopo dikagetkan karena Adit demam parah dan kelelahan. Mereka membawa Adit ke rumah sakit namun tidak ketemu. Kondisi Adit pun semakin parah, lalu tiba-tiba mereka dihampiri grup Vespa. Dan ternyata salah satu anggota Vespa itu adalah orang yang ditolong Adit dan Sopo kemarin. Adit, Sopo dan Jarwo diantar menuju Jogja. Namun di tengah perjalanan Adit pingsan dan mereka langsung membawa Adit ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, mereka berpapasan dengan Bunda Adit yang hendak melahirkan. Namun mereka tidak mengetahui satu sama lain. Adit pun dirawat di UGD sementara Bang Sopo dan Jarwo menunggu di ruang tunggu. Di tempat yang bersamaan, ayah Adit ingin membayar administrasi bundanya Adit. Dan saat itu juga suster mengabarkan ke Bang Jarwo bahwa pasien Adit telah membaik. Ayah Adit yang mendengar nama anaknya itu menanyakan dan memastikan kepada Bang Jarwo apakah Adit anak yang hilang di stasiun Cirebon. Bang Jarwo pun mengiyakan dan mengantar ayah Adit menuju tempat Adit dirawat. Adit yang telah bangun dari tidurnya pun kaget karena telah sampai di Jogja. Adit meninggalkan kamarnya dan ingin pergi mencari rumah eyangnya. Dan saat itu juga mereka bersisipan dengan Bang Jarwo, Sopo, dan ayahnya Adit. Saat Adit tengah berjalan-jalan di rumah sakit, ia tak sengaja melewati ruang bayi dan melihat bayi yang bernama Adelia. Adit pun seketika teringat nama yang pernah ia pilih untuk calon adiknya. Tiba-tiba Bunda Adit melihat Adit yang ada di situ dan memanggilnya. Seketika mereka kaget
dan berpelukan saling melepas rindu, juga tidak menyangka akan bertemu di situ. Ayah Adit yang ingin menengok Bunda Adit pun kaget dan senang karena akhirnya bertemu dengan Adit dan ketiganya mulai berpelukan. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam dari saya, Aulia Nurma.